A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala hamma ba'd. Pemirsa Bandung TV, hari ini tanggal 11 Desember 2024, minggu kedua atau Rabu kedua di bulan Desember 2024. Sebentar lagi 2 minggu, kurang lebih 2 minggu ke depan menuju penghujung akhir tahun. Kemudian ada muncul awal baru, tahun baru. Kalau anak zaman sekarang itu nanti itu 2025 itu ada disebut generasi beta. Generasi beta, sebelumnya generasi Z, sebelum generasi Z ada generasi milenial, sebelum milenial ada Y, ada X, kemudian ada Pak Ustadz itu dibilangnya generasi baby boomer katanya. Generasi orang tua yang fight, yang bekerja keras, yang luar biasa ya. Sementara kita anak cucu yang kecenderungan menikmati. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini. Kita akan membahas sebuah tema tentang makna tawah. Luar biasa akhir-akhir ini media sosial kita kurang lebih semingguan terakhir ini dahsyat banget gitu ya, digoncangkan dengan sebuah media sosial yang begitu viral ya. Mudah-mudahan bagi kita semua menjadi pelajaran, bagi kita semuanya. Para alim ulama, masyarakat biasa, para pejabat, termasuk juga pemangku kepentingan, luar biasa ya. Betapa bahwa kata-kata itu bisa bermakna dua ya tadi, bisa menyelamatkan, termasuk juga bisa, ada yang bilang bisa menyesatkan. Baik, guru kita semua telah hadir tengah-tengah kita, makin fresh, makin sehat, insya Allah ya. Doa kita semua, guru kita siap memberikan kita tauladan, siap memberikan kita kesejukan. Mangga langsung tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Masih sehat? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Yang sedang diuji dengan berbagai masalah ya. Karena emang dunia ini tempat masalah. Kita sikapi dengan bijak ya. Innallaha la yu'adzibu hamibah walakin qad yabtali. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya. Masya Allah. Hati-hati menyikapi ujian itu. Salam semoga terus mengalir kepada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tema kita pagi ini karena masih banyak yang menanyakan tentang takwa ya. Ini takwa ini memang istimewa ya dalam Quran itu. Di saat orang bangga dengan ormasnya, kesukuannya, apalagi harokahnya, ternyata yang paling mulia orang takwa. Allahu Akbar. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu hanyalah orang yang bertakwa. Jadi takwa jangan terganggu kesukuan, ormas, harokah, organisasi dan yang lainnya. Tetap takwa dikedepankan. Nasab juga tadi? Iya, nasab. Ya, termasuk ya. Apakah turunan Nabi atau tidak, kata Nabi, Al Muhammad kullu taqiyin. Sesungguhnya keluarga Nabi itu siapa yang bertakwa. Allah Akbar. Walaupun turunan Nabi, kalau nggak takwa ya tidak jadi keluarga Nabi. Ketika kita akan berangkat haji, saya mengalami ya setiap mau berangkat tuh ada perasaan takut. Selalu ada. Dan ternyata watazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah kalian semua karena bekal yang terbaik adalah takwa. Masya Allah. Jadi bagi pemirsa Bandung TV yang akan berangkat umroh, bekalnya Akbar, ya Allah. Yang ketiga, ternyata di saat orang kurban, orang tuh berlomba pan numpang agengna sapina gitu kan ya. Warnanya hitam dan yang lainnya. Dalam Quran ternyata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban orang yang takwa. Ya Allah. Bukan besarnya domba, bukan besarnya sapi, penting takwanya. Karena itu bagi pemirsa Bandung TV yang tidak punya rezeki untuk kurban domba, kurbanlah dengan tenaga. Dia kurban dengan tenaga, ikut mencit, nyacak, menyampaikan yang berhak menerimanya. Kalau dia takwa, boleh jadi lebih besar nilainya. Daripada berkurban domba, sapi yang besar, tapi ria. Takwa juga ternyata jadi kunci Quran jadi petunjuk atau tidak. Di seseorang yang susah dapat petunjuk dari Al-Quran, ternyata resepnya cuma satu, segera bertakwa. Karena takwa itu jadi kunci pertama, Quran jadi pedoman hidup. Hudalil muttaqin. Quran itu pedoman hidup bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau Quran nggak jadi pedoman hidup, dipertanyakan takwanya. Nah, apa itu takwa? Takwa itu wakoyaki wikoyah.
artinya hati-hati. Jadi orang yang bertakwa, lisannya hati-hati, perbuatannya hati-hati, seluruh hidupnya itu penuh dengan kehati-hatian. Karena dari mulut sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas, itu akan diminta pertanggungjawab di hadapan Allah. Wa inna la jami'un hadirun. Sesungguhnya kita dianjurkan untuk hati-hati. Surat Asy-Syu'ara 56. Jadi takwa, maaf, tidak identik dengan baju takwa. Ya. Walaupun pakainya tidak takwa, tapi hidupnya penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan pertimbangan, dia adalah orang yang bertakwa. Terlalu banyak orang yang tidak takwa. Di mana hati-hati, ceroboh dalam mengendara, ceroboh dalam makan dan minum, ceroboh dalam perkataan, ujungnya itu bisa melarat, bisa mati. Termasuk juga ceroboh dalam mengambil keputusan ya itu. Mengambil keputusan itu makanya ada istiharoh. Allahu Akbar. Al-anau minallah, sikap pertimbangan, penuh perhitungan itu datang dari Allah. Wal ajalatu minasyaiton, sikap tergesa-gesa tanpa perhitungan, tanpa pertimbangan itu datang dari setan. Allahu Akbar. Makanya kalau kita belum fit ya, sedang ada masalah, jangan memutuskan sesuatu. Karena boleh jadi itu dipengaruhi oleh setan. Hati-hati itu. Walaupun dalam Al-Quran, inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Jadi setan juga ada kurang wawasannya dalam kondisi tertentu ini. Karena itu mari kita bertakwa. Lisan bertakwa, pergi bertakwa, di kantor bertakwa, di rumah bertakwa. Apalagi sekarang musim hujan, hati-hati jalan juga, kalau nggak takwa bisa jatuh. Masuk kamar mandi saja kalau nggak hati-hati bisa nyawa taruhannya. Terlalu banyak orang yang wafat di kamar mandi karena tergesa-gesa ya. Makanya hati-hati, usia tertentu itu kamar mandi itu harus jangan licin ya. Kalau perlu keramiknya dibalikan ya. Bahkan saya pernah sholat di satu rumah ya, karena terlambat waktu itu, wudhu tiba-tiba kamarnya penuh dengan semen. Supaya seset Pak Ustadz, karena cucu saya di sini meninggalnya. Disuruh dulu kata orang. Itu karena kurang takwa. Ala kulli ahyanihi, dalam segala aktivitas. Karena itu dalam Quran lebih jauh, siapa yang bertakwa? Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Tadi di awal Pak Ustadz sempat bilang sebenar-benarnya takwa. Kemudian ada orang yang selalu beranggapan ketika apalagi ngelihat fenomena yang sekarang gitu tadi ya, saya itu tidak mau terlalu takwa katanya, tidak mau terlalu soleh katanya, karena takut ngelihat ada saudaranya, ada ininya, ujiannya makin ini kayak seolah-olah kayak, apalagi ada compare dengan perbandingan, dia nih nggak pernah sholat, nggak pernah ini, tapi kayak yang lancar-lancar aja katanya gitu. Tapi nanti kita bahas lagi. Pemirsa di rumah luar biasa ini, nanti kita akan bahas lagi setelah melihat beberapa pesan berikut. Terima kasih. Bahkan terjadi kecenderungannya biasa ini. Sebelum kita lanjut, masih di line telepon yang sama ya, di 022 7214 214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 081 2211 6740. Jadi nanti pemirsa di rumah, kalau waktu sedang senggang, sedang sempat, termasuk juga beliaunya sedang dalam keadaan fit, sedang dalam keadaan sempat, bisa konsultasi, bisa lewat telepon, bisa lewat WA, ataupun juga bisa datang ke rumahnya. Baik, kita sebelum kita bahas ke perlanjutan ya, tadi jadi gini tadi, ada orang yang beranggapan bahwa saya ini takut terlalu soleh mengingat banyak contoh, karena kan semakin soleh seseorang, ujian para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kan memang gak main-main tadi ya. Sangat dengan tingkat problematika, dengan tingkat zaman yang lain-lain, ujiannya memang maha dahsyat gitu kan. Coba ada tanggapan yang lain. Kalau dilihat dari perjalanan para nabi, para sahabat, para wali, para nabi saja yang jumlahnya 124.000 nabi ya. Yang wajib ketahui 25 ya. Itu nabi itu ada yang kasep kata orang Sunda ya. Kasep, jadi raja. Itu juga ujian. Apakah dia bersyukur enggak kepada Allah? Nabi Yusuf. Wah, luar biasa.
untuk sampai pada raja itu masukkan dulu ke sumur kan ya. Bahkan dari kecil tadi ya, dari kecil aja Dari sudah kecil. identik dengan Penyiksaan dari salah Masya saudaranya. Allah, Allahu Akbar, Saya ya waktu ke Mesir itu ingat perjuangan Nabi Yusuf itu ya. Terus ada yang raja sampai apa namanya, tongkatnya dari emas. Dia memahami seluruh bahasa binatang, Nabi Sulaiman ya. Tapi apakah dia tidak ibadah? Tetap ibadah. Ya. Ada juga Nabi yang sedikit-sedikit sakit ya terus. Katanya separuh usianya Nabi Ayub itu sakit ya. Masya Allah. Saya waktu pertama sakit itu saya lihat kisah Nabi Ayub. Kalau separuh itu berarti 50% hidupnya itu sakit. Kalau usia 80 tuh 40 tahun 40 itu tahun sakit. Sakit. Tapi dalam Quran tuh Nabi Ayub masih bersyukur. Wah saya bilang malu banget ini. Masya Allah. Baru 2 minggu gering, orang mah sampai putus asa kan ya. Akbar, ya. Berarti pelajaran. Oh ada Allahu yang Akbar. Allahu Akbar. Nabi yang secara fisik kuatnya luar biasa. Nabi Ayub itu ya. Ya. Ada Nabi yang diuji oleh anaknya. Nabi Nuh itu. Makanya ketika ketemu dengan Ustadz ya, ini oknum saja ya. Ustadz itu kondisinya luar biasa. Diuji oleh anaknya. Ya. Narkoba, judi, perempuan. Kang, ingat Nabi Nuh. Nabi Nuh apa berhenti berdakwah gara-gara anaknya begitu? Tidak. Terus dia berdakwah. Itu pelajaran. Allahu Akbar. Ada yang diuji oleh istrinya Nabi Lut ya. Ya. Itu Siti Wa'ilah itu Masya Allah. Tidurnya dengan Nabi lah. Gitu ya. Tidurnya dengan Nabi, bergaul dengan Nabi. Malah dia wanita pertama yang jadi punten germo lah bahasa sekarang itu. Sampai Allah turunkan hujan. Dan hujan itu kadar garamnya lebih tinggi. Akhirnya yang asalnya tanah itu subur luar biasa. Jadi hancur ekonomi. Namanya Bahrul Majid. Itu di Yordan. Masya Allah. Ya, kalau kita jalan itu ngangkang kata orang Sunda itu. Tidak tirelep gitu ya. Jadi kalau pergaulan bebas merajalela, bahkan sejenis di sana itu, kaum Nabi Lut itu, maka sumber-sumber kehidupan akan hilang. Apakah Nabi Lut berhenti dengan Islam itu? Tidak. Itu pelajaran buat kita. Jadi dakwah tidak boleh terganggu dengan istri, dengan anak, dengan kekurangan ekonomi, dengan penyakit. Terus saja dakwah. Masya Allah. Karena hanya kematian Allahu untuk Akbar. bertahan kemurahan itu. Jadi kalau orang itu saya takut ujiannya sangat berat. Justru dalam Quran itu Allah tidak menyebut beriman sebelum ada ujian yang terberat. Masya Allah. Iya, iya. Ada yang diuji anak, ekonomi segala macam. Makanya kita tidak boleh wala tulku biaidikum ila tahluka. Jangan bunuh dirimu gara-gara ulah tanganmu sendiri. Masya Allah. Kenapa kita dikasih akal? Akal itu dalam batas tertentu bisa menentukan ini baik nggak gitu. Ya. Kalau sebegini apa dampaknya? Jadi sebab akibat itu berlaku dengan akal itu. Makanya para nabi itu, para wali coba. Innas solihina yushaddadu alaihim. Sesungguhnya orang soleh itu akan diuji dengan goncangan yang sangat berat. Allahu Akbar. Makanya surga itu mahal sebetulnya bagi orang-orang yang belum tahu. Tapi bagi yang tahu surga itu gampang. Jadi keliru kata ke neraka itu gampang, ke surga susah. Kata siapa? Ke surga gampang kok. Masya Allah. Gampang ya. Ya, ya. Jadi didramatisir sulitnya ke surga, ujungnya munggah surga ini ujiannya berat. Padahal yakini bahwa kalau ada ujian Allah Maha Besar. Kita harus yakin la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan menguji sesuai dengan kesanggupannya. Dan selalu ada ini tadi ada compare ketika ujian berat. Pasti ini juga di balik ini kan juga ada kenikmatan yang luar biasa dahsyat ya. Tinggal kesabaran aja terus dipupuk terus-terusan tadi ya, bahwa ada hal baru, ada hal yang tak terduga, hal yang itu yang ke depan itu ya memang tidak langsung sama Gusti Allah kayak makan pedas cabai langsung ini tadi ya, tetapi hal-hal yang kayak gini kan coba tadi. Makanya ujian itu kayak air keruh ya. Semakin diubek itu makin keruh. Makanya gimana supaya air itu tetap jernih, luar biasa, ikannya pun tidak mati. Masya Allah. Makanya dalam Quran itu sabar, sholat, sabar, sholat. Sabar itu horizontal, sholat itu vertikal. Makanya ketika diuji masalah, cepat sabar, sholat, sabar, sholat. Dalam Quran itu nih, ya ladzina amanu sabiru wa sabiru gitu kan. Sabar, tingkatkan kesabaranmu. Sama. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwa dan tingkatkan ketakwaan. Luar biasa, Masya Allah. Jadi ternyata ada takwa yang 50%, 100%, bahkan dalam kondisi tertentu, takwanya harus naik di atas 100%. Masya Allah. Karena para nabi itu luar biasa ya. Masya Allah. Sudah istrinya hilang, anaknya hilang. Saya pertama dengar kisah Amr bin As ya. Wah,
Itu luar biasa ya. Itu kan satu keluarga itu dibantai. Sudah ibunya Siti Sumayyah itu meninggalnya di ujung tombak Abu Jahal. Tombak hanya mengatakan Allah, Allah, hanya begitu. Langsung Ammar bin As tambah semangat, isi sudah meninggal. Isi suaminya pun sama. Meninggal di tombaknya Abu Jahal. Coba orang lain sampai begitu ya, demi mempertahankan akidah. Kita hanya kurang makan. Nah, betul. Ya, betul, Masya Allah. Seberapa, padahal surga itu akan diberikan kepada orang-orang yang berjuang. Masya Allah. Karena itu semua jadi pelajaran. Makanya penting memahami esensi dari sesuatu. Definisi takwa itu harus benar-benar dipahami dengan baik. Sehingga bukan ketakutan tapi dirindukan. Makanya orang yang bertakwa itu tidak radikal, tapi tawakal. Allahu Akbar, ya Masya Allah, luar biasa ini. Pemirsa di rumah ini, ya itu tadi ya, ini bagus banget ya. Orang takwa itu tawakal, tidak radikal. Wah ini luar biasa, karena banyak di akhir-akhir ini tadi ya, ada harokah atau sempalan atau gerakan-gerakan tertentu yang harokah, gerakan keislaman gitu ya, yang kecenderungan rada agak-agak radikal, bahkan kecenderungan juga bisa memusuhi orang tua tadi, bisa memusuhi orang tua, bahkan juga bisa memusuhi negara juga tadi, memusuhi negara. Bayangin, mereka hidup di sini, makan di sini, ini di sini, tetapi juga seolah-olah anti ke negara. Ini kadang-kadang juga nggak ketemu ya antara ini. Tetapi pemirsa di rumah, kita nanti akan lanjut kembali karena ini banyak banget pertanyaan. Mudah-mudahan kita beres semua ya. Sayang banget karena sudah banyak yang nunggu. Kita lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan itu, mangga, silakan. Saya dulu di baik. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini, sekali lagi kita akan bahas banyak banget ini pertanyaan. Mudah-mudahan ini kita mulai satu-satu ya. Pak Ustadz, ingin bertanyakan di 973 nih, menghadapi malam ini kadang suka takut katanya Tad, setelah kemasukan maling, terutama jikir apa sih Tad yang paling mudah dan relatif gampang dihafal? Jadi ngeremendernya saya nggak terlalu ngelihat baca buku lagi yang lain, biar ini katanya Tad. Iya, kalau ada beberapa kitab ya, ada kitab Sapinah itu ada tuh ya, kitab klasik banget itu. Siapa yang rutin sebelum tidur baca basmalah 21 kali. Satu, dia akan mimpi bagus. Kedua, dijaga dari godaan setan. Ketiga, diamankan rumah dan isinya dari maling. Tapi ini itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 21 kali. Kalau ingin tambah boleh baca ayat kursi. Ya. Ayat kursi juga boleh. Karena ternyata sebaik-baik lafaz basmalah. Sebaik-baik ayat kursi. Sebaik-baik surat Fatihah. Bahkan boleh kalau ingin tambah yang lain, Fatihah kulhu. Idza qara'ta Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad fa aminta min kulli syai' ilal maut. Apabila engkau baca Fatihah dan kulhu, dijamin aman dari segala sesuatu ilal maut, kecuali kematian. Nah, minimal basmalah. Ya. Silahkan perbanyak basmalah, minimal 21 kali. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau idealnya sih bagus ini. Kata Nabi kepada Siti Fatimah, jangan kau tidur sebelum engkau ziarah ke Nabi, kepadaku. Ziarah gimana ya Rasulullah? Bacalah sholawat. Masya Allah. Kedua, jangan kau tidur sebelum kau khatam Quran. Maksudnya baca kulhu 3 kali. Oh iya. Nah, jangan kau tidur sebelum engkau membaca yang ringan tapi berat timbangannya. Tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Terakhir, jangan engkau tidur sebelum engkau berwudu. Kalau engkau masih belum bisa tidur, sholat witir terdahulu. Itu lama itu. Orang sholat itu mau tidur tuh lama ya prosesnya. Tertib banget tadi, tertib tadi. Kadang sikat gigi dulu, wudu dulu. Karena engkau tidak ada jaminan bisa bangun lagi. Kalau engkau tidur, kemudian punya wudu, sikat gosok gigi dulu, katanya minimal mimpinya bagus lah. Dan kalau wafat, husnul khotimah. Masya Allah. Nah,
Kalau mau tergesa-gesa kena capek geus rapat panon teh udah Ya. baca basmalah 21 kali. Oke. Insyaallah aman. Begitu. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan ibu ini tetap ditenangkan ya, karena ya itu tadi zaman sekarang mah Wah, makin sangka sangka makin Saya aja kemasukan maling tahun pernah? 94 kalau nggak salah. Takutnya seperti sekarang. Jadi Pasti tadi ada traumatik ya, bukan semata-mata kehilangan harta yang lain, tapi kan jadi Keselamatan. kepanikan, ya keselamatan juga kita ya. lagi pergi, Ya. ya ada masuk ke maling ke rumah, di rumah istri dengan anak kan kebayang itu. Ya. Bisa paheula-heula dibunuh dah, gitu kan. Tapi ya akhirnya kita, makanya karena itu harus tertib. Ya. Sebelum tidur itu takwa hati-hati, periksa pintu. Nah ini juga penting tadi ya, garasi. tertib itu bukan sekedar dari mulai bacaan yang lainnya, juga tertib dari mulai kunci-kunci pintu yang lain-lain tadi. Saya sering ini, listrik gimana, pintu di mana, itu Betul. penting itu. Gas karena juga tadi. tertib itu bagian dari ajaran Islam. Masya Allah. Rasulullah Al-Waro, puncak agama itu tertib. Nah ini keren ya. Puncak agama itu tertib. Ya, makanya jangan asal goledag kata orang Sunda. Ya. Kalau dingin ya pakai baju yang tebal, itu tertib. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau orang beriman itu Masya Allah ya. Tidak belum berhasil sabar, berhasil syukur. Luar biasa. Suruh bekerja dia tertib. Jadi menempuh jalur yang benar itu bagian dari ajaran Islam. Ke RT, ke RW, ke desa, terus gitu ditempuh. Jangan jalan pintas. Ya. Nah, karena penting. Jangankan lurah ya. RT aja satu saat diumumkan bubar, kita riuh itu. Oh betul tadi. Luar biasa. Memang kita terlepas ada banyak oknum pemerintah kita ya, dalam pemerintah daerah, oknum yang lain. Tapi kalau memang tidak ada mereka, tidak terbayang tadi. Ya. Tidak terbayang. Terlepas sih kayak misalkan polisi yang lain-lain, ada hal banyak oknum-oknum. Tetapi ketika kita kalau polisi dibubarkan, tidak terbayang tadi ya. Makin kacau gitu. Gitu ya. Baik, pemirsa di rumah, kita lanjut lagi tadi ya. Ini ada di 138 Ustadz ini. Bila ada bila ada rencana yang belum tercapai, ini doa-doa yang ringan apa tadi ya. Jadi dia tuh punya rencana tetapi hal-hal yang kayak ngerasa kayak belum nyampe gitu tadi ya. Ini minimal dari proses perjalanan dari dia sampai berdoa proses menjalaninya biar tidak terlalu khawatir, biar tidak terlalu jadi ngerasa terburu-buru yang lain. Tetap jadi ini ada doa-doa tertentu kan. Jadi gini, ini tiap orang tuh berbeda ya. Karena pengamalan lahir pengalaman. Nah, saya kemarin ketemu dengan seseorang ya. Tad udah berhasil katanya. Oh gitu, saya bilang. Ada apa? Saya ngajak makan ya, boleh saya bilang. Ayo ketemu di satu rumah makan. Agak langsung gabruk, dia cerita, makasih. Saya udah lupa ya. Jadi dia ada rencana karena anak sudah banyak, ingin punya kendaraan mungkin ya di situ. Saya bilang tiap habis sholat bacalah hauqalah, la haula wala quwata illa billahil azim, ditambah dengan doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian terakhir baca tahlil. La ilaha illallah. Ini doa ini luar biasa ini. Jadi hauqalah ini fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina. Siapa yang baca hauqalah akan diberikan 99 solusi menghadapi kesulitan. Masya Allah, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Kedua, baca doa Nabi Yunus yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 3 kegelapan. Gelap dasar laut, gelap dalam perut ikan, gelap tengah malam. Doanya itu kan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Al-Anbiya 87. Terakhir bacalah tahlil. Rujukannya ketika Siti Hajar menghadapi kesulitan, coba jauh dari suami, dari keluarga, ya, di tempat har-haraeun kata orang Sunda. Har-haraeun itu tempat yang genting lah gitu. Genting, ya. Masya Allah. Genting, jadi nggak ada warung, nggak ada tukang aso, Ya. tinggalkan suami, naik bukit sofa kan. Sa'i waktu itu, Sa'i itu kerja keras. Kerja keras langsung naik bukit sofa, baca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lafaz ini lebih berat dari dunia dan seisi. Masya Allah. Alhamdulillah keluarlah air Zam-Zam. Langsung aja berdoa, ya Allah, sebagaimana janji Rasulmu, dengan lafaz ini diberikan 99 solusi. Berikan kepada kami sebagaimana janji Rasulmu. Ya Allah, dengan doa ini Nabi Yunus selamat dari kesulitan. Berikanlah keselamatan, berikanlah solusi menghadapi masalah yang saya hadapi, sebagaimana engkau memberikan solusi kepada Nabi Yunus membaca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terakhir,
Bunda Hajar, Siti Hajar menghadapi kesulitan, berdua dengan anak kecil, bukan anak, masih bayi ya waktu itu, dengan baca tahlil ternyata dapat air Zam-Zam. Berikan kepada kami, sebagian aku berikan kepada Siti Hajar, karena kami punya ini. Alhamdulillah. Tentu sa'i dulu ya, kerja keras sambil kerja keras. Dan sa'inya juga tadi nggak sekali 2 kali tadi ya. Itu kayaknya memang benar-benar luar biasa tadi apa? Ya, 7 kali. Masya Allah. Dan itu pas naik, mungkin istilahnya tanyakan Emen ya. Pas naik itu berat itu. Itu menunjukkan keberhasilan itu tidak mungkin ada tanpa perjuangan. Masya Allah, Allahu Akbar, ya Allah. Doa penting, karena doa tanpa usaha itu bohong. Ya. Usaha tanpa doa ya sombong. Masya Allah. Makanya tawakal itu gabungan antara doa dengan ikhtiar. Dan dahsyat banget tadi ya, karya dari Siti Hajar sampai hari ini ribuan umat udah bayangin tadi ya, generasi-generasi sebelum bapaknya Pak Ustadz yang lain-lain ke sini tidak terbayang tadi. Masya Allah, tiap tahun jutaan liter air diambil, tapi air di Zam-Zam tidak habis. Tapi dibiarkan nggak menimbulkan banjir ya. Ada penelitian ilmiah, sumur Zam-Zam itu lebih dalam dasarnya di 4 meter dibandingkan dasar Laut Merah. Ini doa Siti Hajar. Makanya para ibu gak usah khawatir. Jangan merasa hina dengan bekerja. Lihat Siti Hajar. Dia bekerja terus. Nah, insya Allah itu bagian dari jihad bisa. Cuman tadi ya, kalau karya orang soleh tadi ya, orang yang lurus, orang yang bersih, orang yang benar, beda tadi ya. Ini jadi melegendanya benar-benar sampai akhir hayat, sampai ini tuh benar-benar luar biasa tadi, dan itu menjadi ini banget ya. Tapi penting banget aja kalau kesolehan, kalau membersihkan segala hal yang lain-lain, sehingga menghasilkan karya monumentalnya itu benar-benar nggak ini tadi ya. Abadinya luar biasa. Ada yang nanya sama saya tuh ya, Masya Allah, di satu pengajian gini, Pak Ustadz, apa esensi dari perjuangan Siti Hajar? Satu, saya bilang, taat sama suami. Itu penting itu. Wah, ini keren banget ini. Bisa di rumah luar biasa ya ini. Karena kan waktu Siti Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim, coba istri yang mana, yang suami yang mana yang tega? Bapak yang mana yang tega? Meninggalkan istri dan anak. Tapi ini perintah Allah. Nah, taat sama suami, jangan lupa sandarannya kepada Allah. Man arafallah lam yakun ma'al khalqi. Orang yang sudah kenal Allah tidak akan betah dengan makhluk. Nah, satu saat suami akan meninggalkan kita, istri anak akan meninggalkan kita. Saya begini karena taat sama suami, hakikatnya taat kepada Allah. Jadi selama para ibu salihah, punten bisa, bukan berarti kita laki-laki, bukan ya. Selama para ibu salihah, baik santun sama suami, saya yakin rezeki itu akan bertahan seperti Siti Hajar mendapatkan seperti itu. Masya Allah, Allahu Akbar, ya Allah. Saya tik-tik nyang Jadi ini bisa di rumah ya, termasuk ada teman-teman saya juga tadi ya, akhir ini mulai lumayan, padahal hampir bertahun-tahun belum pernah curhat, belum tiba-tiba ngobrol, tiba-tiba ini Masya Allah, Allahu Akbar. Ya itu tadi kata saya itu, sabar karena memang katanya kalau dikirim ini dakwah juga malah jadi malik-malik katanya. Nah, ini juga ya kata saya itu memang ya ungkapan perempuan, ungkapan ya itu hanya ungkapan saja. Kalau dibalas juga jadi malah jadi ini, apalagi kita bukan sekelas ustadz, hanya cuma ngirim ini dakwah aja, dia jadi malah bukan ini katanya. Baik, tadi ini lagi kita lanjut lagi ya. Ada lagi tadi ini katanya tadi. Nah, ini juga termasuk yang viral ini kan, pengen tahu nih versinya Pak Muhtar, hikmah dari ya ini Gus Miftah ini gimana katanya tadi? Iya, sekedar mengingatkan lah buat saya khususnya ya. Satu, harus dipahami terlalu banyak orang yang saleh gara-gara lidah beliau. Masya Allah, banyak yang saleh. Karena ada medan dakwah yang tidak dimasuki oleh ustadz lain. Itu harus kita sadari, karena ustadz itu punya klasifikasi tersendiri ya, ini di komplek ini, komplek ini. Wilayah itu sama Gus Miftah. Kalau tahu kesalahan sedikit, jangan sampai menggugurkan kesalahan yang lain, kebenaran yang lain. Itu hikmah pertama. Di kita kan kadang-kadang ada kesalahan dikit sampai dibesar-besarkan, yang ujungnya itu habis dirujak semua. Padahal itu manusia biasa. Jangankan tingkat kita, tingkat ustadz, tingkat kiai, tingkat Gus, Nabi pernah keliru kok. Nah ini coba
Nabi pernah keliru dalam tanda kutip seperti apa? Waktu itu ada, karena Nabi itu kan isinya banyak waktu itu. Ini madu ini untuk ini, haram untuk ini. Turunlah surat At-Tahrim kan. Wahai Nabi, kenapa kau halalkan yang Allah haramkan, engkau haramkan yang Allah halalkan? Apa Nabi habis? Tidak. Terus. Nah, terus saja berdakwah. Kan itu manusia biasa. Yang kedua, itu pelajaran bahwa innal bala'a muakalun bil mantik. Bencana itu berawal dari lidah. Itu pelajaran berharga buat kita semua. Suami akan lihat bencana dari istrinya. Kenapa? Lidah. Siapa? Pejabat akan bencana datang, kena lidah. Ustadz juga sama, pengusaha juga sama, atasan juga sama. Makanya hati-hati dengan lidah. Makanya ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, apa amal yang terbaik di saat konflik banyak? Kata Rasul, as-sam, diam. Masya Allah. As-sam itu zainul alim. Diam itu hiasan orang yang berilmu. Masya Allah. Yang kedua, as-samtul islah. Diam itu damai. Nah, yang ketiga, as-sam itu zab. Diam itu emas. Itu dua. Ketiga, jangan lupa. Tidak boleh menghina orang lain. Karena di saat dihinakan, di Bali itu Allah akan memuliakan. Sekarang lagi umroh ya, pasan haji. Itu hikmahnya luar biasa. Karena itu ada hikmah di situ bahwa tidak boleh menghina orang lain. Ya. Apapun alasannya. Nabi itu sangat menghargai profesi orang. Punten Ibnu Mas'ud itu merenung gini ya tuh. Nyiapkan air sudah ada. Yang nungtun Rasul ke masjid sudah ada. Nyiapin sajadah sudah ada. Merenung gitu ya. Ternyata belum ada yang menjaga sendal Rasul. Sebetulnya menurut akal kita hina gitu ya. Akhirnya dijaga, disimpan, dijaga. Sampai Rasul di depan para sahabat, Ibnu Mas'ud adalah sahibun na'li Rasulullah SAW. Sahabat yang bersahabat dengan sendalnya Rasulullah SAW. Makanya sederhana tapi mempesona bila dia ikhlas. Nah, Pak Son Haji ini orang yang tulus ikhlas menafkahi istri dan anaknya. Karena kemampuan segitu gitu. Ya. Jangan lupa. Man qadda ala yalhi kana kal mujahidi fisabilillah. Siapa yang bercucuran keringat menghidupi keluarganya itu jihad. Masa orang jihad dihina? Ketika dihina oleh orang kan nilai jihad karena Allah dimuliakan. Masya Allah. Itu pelajaran berharga. Luar biasa. Makanya untuk teman-teman yang sedang dihina, yang sedang dihinakan, Masya Allah. Sedang difitnah, sedang dipojokkan, gak usah khawatir. Asal jangan Allah yang merendahkan kita. Luar biasa. Tetap dekati Allah. Luar biasa. Yang terakhir, kalau dihina orang jangan marah. Itu kalau dia melawan, ya. Itu tidak begitu bahaya. Ya. Tapi dihina dia diam, pasrah kepada Allah, itu yang paling bahaya. Masya Allah, Allah Akbar. Keren banget ini. Karena kan adna ya. Adna itu rendah, a'la itu tinggi. Posisi tukang dagang itu rendah menurut kita ya. Yang menghina itu a'la. Kalau dia melawan bukan level, udah ya Allah. Dia hamba Allah. Ya. Saya juga hamba Allah. Bila dia salah, maafkan. Bila saya yang salah, maafkan. Tapi apa saya salah? Keluar rumah cari nafkah. Bukankah itu kemuliaan? Dan Allah mendengar orang yang dihinakan. Sampai ada yang bilang gini katanya. Jadi sekarang jadi mulai nguliknya. Amalan apa dia katanya? Apa sebelumnya Pak Son Haji ini amalan apa sebelumnya bisa sampai dikagetkan dengan berbagai, dan kagetnya juga memang dahsyat, dan mungkin juga sampai hari ini juga tetap masih ada yang ngasih sumbangan kalau kata saya tadi. Entah itu dengan sekecil apapun yang lain, bahkan juga nanti ada yang bilang dijadiin wali lah yang lain tadi, karena ya itu tadi ya, dengan segala hiruk pikuk media sosial sekarang ini semuanya kan bisa jadi hal-hal yang ini kan jadi tiba-tiba semua orang jadi terkaget-kaget kan tadi. Jadi ada dari yang satu ini gini, yang satu ini gini, jadi hal semuanya menjadi Masya Allah, Allahu Akbar. Kita jangan menjadi lupa, pelajaran. Kalau lihat yang para wali saja lah, sukses berawal dari hinaan. Ya Allah. Wah, ini keren, ini keren. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Haliki, ulama-ulama besar itu berawal dari hinaan, makian. Bahkan tadi selalu selain hinaan, fitnah juga sudah. Itu kayak jadi rumus yang mau ke sini itu. Kayaknya itu memang harus ngelewati ini dulu gitu tadi ya. Bahkan dicurigai, difitnah, dihina, bahkan dihancurkan, bahkan kalau bisa dimatikan dalam tanda kutip tadi. Dalam Quran itu zilzalan syadida. Ada yang nanya sama saya itu apa resepnya? Waduh, saya karena nggak kenal ya. Tapi kalau lihat perjalanannya adalah memuliakan istri dan keluarga. Karena hanya laki-laki yang saleh ya, yang berangkat tunu, berangkat subuh datang tunu,
dapat uang dikasihkan ke istri dan anak dengan segala kekurangannya, dan isinya menerima dengan solehah. Dan itu kesolehan apa ya? Paket kesolehan lah. Ya. Kesolehan kolektif istri, anak dan sebagainya. Hanya untuk teman-teman ya yang sedang kurang bagus ekonominya, bukan berarti kalau pindah jualan es, bukan. Yang mungkin hinaan, makian, kita mengalami ya, yang mungkin teman-teman ada di kampus ya, diasingkan teman ya. Saya mengalami itu kalau teman-teman lagi jajan kita pada pergi gitu ya, karena kita nggak punya uang ya, nggak punya uang. Yang lagi jajan kita ke masjid sholat duha, disangkanya lapar akan hilang, anggarannya lapar ke sholat duha. Tapi itulah perjalanan. Masya Allah. Jadi kalau orang itu tawakal, tidak radikal, akan indah pada waktunya. Nggak berpikir ketika menerima uang 100 juta dia bingung kan, nangis ya. Ini saya nggak pernah melihatnya katanya sekarang diumrohkan. Jadi derajat orang itu berawal dari perjuangan, hinaan, makian. Ingat, tumbuhan itu subur karena disiram air yang kotor. Luar biasa ini, Masya Allah. Baik pemirsa di rumah, ini keren banget. Lanjut lagi ya, ini masih. Kemudian ini 743 nih. Saya ini konflik dengan tetangga udah lumayan lama, alot juga karena batas tanah katanya. Ini kepake sama dia nih. Nah, kemudian dianya juga ngotot gitu tadi. Saya mesti gimana ya, karena main otot-ototan apalagi nanti jadi viral, kemudian juga main ya mau ngaduin juga kadang-kadang ya itu tadi ya, di tengah situasi yang kayak gini kan kita menghadapi benteng-benteng yang kokoh sebagai orang lemah. Ini gimana tadi hal-hal yang ya memang adanya pengurusnya di situ ya. Jangan ditelan sendiri. Ada PRT, ada PRW, nanti RT-nya yang terlibat semuanya ke PRW, RW terlibat ke Pak Lurah. Saya yakin masih ada orang-orang yang benar. Karena gini, selama kita di pihak yang benar, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu datang karena kebaikan kita. Katanya orang-orang baik itu pasti akan dibela melalui tangan-tangan Allah. Dengan siapa, oleh siapa, walau alam. Kadang-kadang hir tewalahir kata orang Sunda ya. Hir tewalahir, tiba-tiba ada yang nolok. Pasti itu. Asal kita mau bergerak. Jangan pasif ya. Kalau di tanah kita diambil batas kita, tanah kita diambil, jangan pasif, harus aktif terus. Karena nanti kalau kita pasif, nanti kebiasaan, nanti ada korban yang lain. Betul. Nah, kalau sudah di korban yang lain, kita diam, namanya dayus. Dayus itu membiarkan kemungkaran merajalela. Karena Islam itu agama yang solusi ya. Solusi dulu, ngobrol dulu berdua, komunikasi dengan baik. Saya kira apalagi dengan tetangga lah sudah kenal ya, sudah kenal, bicara dengan baik. Makanya Islam itu agama yang selamat dan menyelamatkan. Kita ingin selamat, dia ingin selamat. Dan harus ada juru bicara yang menenteramkan kedua belah pihak. Ini pengurus ya di situ. Gitu ya Pak Guru. Luar biasa ini. Jadi memang ya harus ada juga yang menenteramkan tadi ya, yang membuat juga jangan jadi provokatif gitu. Baik pemirsa di rumah, lanjut lagi Pak Ustadz. Ini menyikapi mimpi ya tadi 025, menyikapi mimpi dengan almarhum dan almarhumah ayah ibu. Jadi ada kerinduan juga ada, tetapi juga jadi ini mesti gimana katanya tadi, karena ya gimana pun juga orang tua apalagi sudah meninggalkan gitu. Walau alam ya. Dalam Quran itu wabil walidaini ihsana. Hendaklah kau berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ihsan itu katanya kebaikan yang tidak dibatasi oleh kematian. Walaupun sudah meninggal, tetap harus ihsan. Mendoakan, menjarahi, melanjutkan kebaikannya. Bahkan boleh bersedekah atas nama almarhum, almarhumah. Nah, terus yang kedua, ihsan itu nya'ah itu sayang. Sayang, rindu yang tidak dibatasi oleh kematian. Makanya kalau kita mimpi dengan almarhum, almarhumah, itu ada isyarat. Dia rindu sama kita. Sebaliknya, kita juga rindu. Sampai ada orang-orang bilang, Ji, orang ngesebut ngimpi dengan ayah, katanya. Nah, kalau kita mimpi dengan ketemu almarhum, almarhumah, orang yang kita cintai dan mencintai kita, tidak salah, segera jarah ke makam. Niatkan tanda terima kasih. Yang kedua, doakan. Yang ketiga, kita evaluasi. Jangan-jangan ada nasihat kebaikan yang belum dilaksanakan. Karena katanya berbahagialah anak yang mirip. Bukan mirip fisik ya, kalau fisik pasti mirip kebaikannya. Jadi kalau kita rajin sholat, anak kita harus rajin sholat.
Itu yang mirip. Nah, itu yang disebut dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun itu. Jangan ada sepotong pun yang pindah agama dari keluarga kita. Makanya Islam satu agama yang bukan hanya didakwahkan, digali ilmunya, tapi Islam satu agama yang harus diwariskan kepada cucu kita. Kenapa Nabi Ibrahim itu disebut warasatul anbiya? Karena dua anaknya jadi nabi. Warasatul anbiya. Kita rindu orang tua jadilah Ibrahim. Buat anak-anak jadilah Ismail dan Ishak. Nah, buat ibu-ibu jadilah Siti Hajar. Luar biasa, ini keren banget. Baik pemirsa di rumah, masih ada satu segmen terakhir dan ini juga masih lumayan banyak gitu ya. Mudah-mudahan kita bahas lagi setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Mangga silakan. Masih banyak. Baik pemirsa di rumah, lanjut lagi ya. Masih di ini juga ada yang nanya gini, 005 nih. Pak Ustadz, ini teman saya ini ngajak bisnis, tetapi saya belum memberikan persetujuan karena takut dikhawatirkan, takut gagal, takut ini juga. Ini pertimbangan saya kayak gini tuh masuk kategori soleh atau tidak? Ya. Karena ini juga hati-hati tadi. Coba gimana tuh? Jadi takwa itu hati-hati. Untuk teman, si A, si B, si C cocok. Ya. Nah, untuk teman bisnis belum tentu. Masya Allah, Allahu Akbar. Satu gini Bang ya. Ya sebutlah bertiga lah. ABC lah namanya ya. Itu dari SMP. SMP, SMA, kuliah sama-sama. Sohib lah tadi. Emang bener-bener tahu banget dari soulmate lah istilahnya. Soleh sama itu. Jadi satu saat, karena beresnya sama, bikin perusahaan. Alhamdulillah lah. Dari si A mungkin modalnya, ini tempatnya, kemudian yang ngaji karyawan dia. Pas nyimpan uang di bank, ya ngobrol. Pak Haji katanya, gimana nyimpan uang di bank? Saya bilang, bagus, tiga-tiganya. Ini tidak bisa satu orang ambil. Oke. Ahmadnya cina babaturan, ke solmet, cing duit mah ya jurigan. Ada sisi manusia lainnya. Hubbud dunya zulmatun fil qalbi. Tergila-gila dunia bisa menggelapkan hati. Itu hati-hati. Karena nanti si A punya istri, si B punya istri, nanti pengaruh orang ini bisa beda. Karena beda orang tuanya, beda gennya dengan kita. Akhirnya entah terpengaruh dari siapa, jadi sendiri. Jadi keuangan dia, nyimpan uang di bank atas nama dia. Gedung orang ini, modal orang ini. Diam-diam, sudah 4 M itu. Pergerakan uang itu udah besar. Kaburnya ke luar negeri, bawa uang 4 M. Teman yang 2 itu sengsara sampai sekarang. Itu coba, tega gitu loh. Makanya 2 bersahabat, Allah yang ketiga. 3 setia, Allah yang keempat. Kalau sudah salah satu hianat, Allah lari dari keduanya. Masya Allah. Dan rumusnya, sekarang masuk ke Kebon Waru kan, jadi tahan. Ya di Kebon Waru divonis 2 tahun, main suap sana sini, hanya setahun udah keluar. Sekarang dia kaya, Cirebon. Yang 2, waduh ekonomi. Itu kenapa? Karena tidak takwa, tidak hati-hati. Makanya kita penting nanya sama orang. Banyak grup musik, grup ormas, tiba-tiba berpecah. Grup partai, karena ada ketidakadilan di situ. Jangan lupa, adil itu mendekatkan takwa. Orang yang adil itu pintu takwa. Kalau hidupnya walaupun sholatnya rajin tapi nggak adil, takwa hilang. Ya Allah, jadi betul pertimbangan. Bagus istiharah bersama. Iya. Undang notaris yang jujur. Orang tua kita diundang. Kami akan bisnis bersama. Nah sama, jangankan dengan teman. Kakak beradik cocok. Cocok sebagai kakak. Cocok sebagai adik. Tapi keluar bisnis bersama itu belum tentu cocok. Beda lagi tadi. Beda lagi. Masya Allah. Ada yang bismillah, ada yang bisnis lah. Beda itu kesananya itu. Makanya sendiri itu lebih enak. Ya. Waduh ini. Dan Masya Allah ya. Pemirsa di rumah memang hal-hal yang kayak gini tuh. Ya jadi yang tadinya hubungan pertemanan yang sohib yang lain-lain gara-gara uang itu sudah terlalu banyak cerita tadi bisa benar-benar memang bisa jadi putus silaturahmi tadi. Ini waktu itu ada yang meninggal ya,
Karena saya kenal tiga-tiganya, kenal dekat, saya tegur. Kade, saya bilang hati-hati, ini temanmu, saudara yang tidak seibu, saya bilang udah dari kecil. Pas meninggal dia ada di dalam, balik lagi. Nah, wih deh Kang, ayo saya tahu. Era aku itu aku iya. Jadi karena dia melakukan jadi malu. Ya Allah. Jadi, akhirnya jadi dunia jadi sempit. Masya Allah. Makanya teman 1000 masih kurang. Musuh 1 terlalu banyak. Jangan nunggu apa panggil wae di. Ini banget, Bang. Masya Allah, ya. Akbar. Nah, ini itu kadang-kadang dengan yang nyewa tuh kita bisa suka ketemu, makanya kita tuh harus dari awal itu dari mulai bangun tidur yang itu harus benar-benar, bahkan sebelum tidur tuh harus dendam, kesumat, iri itu harus diinin dulu tadi. Jadi karena itu takut ke bawah-bawah. Jangan melanggengkan permusuhan. Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau segera cair dengan acara ini kita hadir, karena akan cair. Jangan melanggengkan permusuhan dengan menangguhkan permintaan maaf. Luar biasa. Karena kita capek loh, capek tuh. Orang nyewa ke saya tenanawan, ujungnya apa? Rahmat barokah hilang. Ya. Karena permusuhan itu mengurangi rezeki, menjauhkan rezeki, dan nauzubillah doa-doa kita nggak didengar. Oke. Nah ini penting pemirsa, tidak terbayang tadi ya, doa tidak didengar, terus kita mau sama siapa lagi tadi ya? Berharap Allahu Akbar. Bal yutlaq ardon siwai. Cari bumi selain bumi ini katanya. Kalau Allahu Akbar ya Allah. Jangankan di Acamanik ya, mungkin kalau kita. Di Mekah ada yang doa sampai gini-gini kepalanya. Kata Nabi, fa anna yustajab lidzalik. Tidak mungkin doanya nyampe sama Allah. Kenapa? Banyak teman dan tetangga yang sakit dengan lidah. Innalillahi ya Allah, Allahu Akbar. Itu baru lidah saja. Allahu Akbar ya Allah. Pemirsa Bandung TV luar biasa ya. Kita mudah-mudahan terlindungi dari kata-kata yang menyakiti ya. Karena ini benar-benar nyata banget tadi ya. Ada ini juga karena kedua orang tuanya soleh, dalam artian soleh ibadah madoh tadi ya. Wah luar biasa. Tetapi memang kadang-kadang ini mulutnya juga memang sulit sekali gitu tadi ya. Getek kalau kalian itu kalau nggak ngebully, kalau nggak ini tuh jadi banyak yang yang jadi persoalan. Dia juga tidak merasa kalau ini tuh menyakiti katanya tadi. Tetapi yang korban-korban ini ketika ditanya, masa sih katanya. Nah hal-hal yang kayak gini ini gimana? Apa dia pura-pura tidak sadar atau pura-pura tidak tahu? Gini ya, ada yang disebut dengan, kan dalam hati itu dua Pak Agung ya. Ada yang pengaruh dari Allah, namanya ilham. Tapi jangan lupa, di sebelah kiri setan juga mempengaruhi. Yuwaswisu fi sudurin nas. Bila setan yang mendominasi, maka lidahnya lidah setan. Walaupun dia sholat, saum, itu hanya ya lipstick saja. Selama lidahnya nggak terjaga, selama lidahnya sering menyakiti, itu sholatnya wa makana sholatum indal bait ila mukaan wa tasdiyah. Tidak ada sholat mereka kecuali tepuk tangan dan sulan belaka. Innalillahi wa inna bayangkan itu. Eta sok sholat, kamu teh sholat gitu. Nah ini maksudnya jadi emang pentingnya banget menjaga ucapan ya pemirsa di rumah, karena memang hal-hal yang apalagi di zaman sekarang tadi ya. Niat bercanda jadi sensitif, yang lain-lain juga jadi wah bisa kesana kemari tadi. Masya Allah, Allahu Akbar. Bisa jadi bola liar itu, dan ya bukan orang lain saya. Di rumah manusia biasa ya, kadang-kadang ke istri, ke anak ya. Hampuranya Bapak tadi. Sempat segera tuh. Keren. Segera minta maaf. Dan jangan malu kita ucapkan terima kasih. Karena ada dua ucapan yang bisa menenteramkan. Satu minta maaf, kedua terima kasih. Pada siapapun, at-tahadusu bi ni'matir syukrun. Menyebut nikmat Allah adalah syukur. Ya jasa pun bapak, jasa pun bojo, jasa suami, jasa mertua, itu syukur. Yang ujungnya pasti la ajidan aku. Karena ini bisa muntah ya cece gitu. Dan kita tadi sebagai orang tua, anak, termasuk Pak Muhtar, kalau ada anak yang dalam tanda kutip mengafirmasi, terima kasih. Kita tuh sebagai orang tuh kayak dikasih apa tadi ya, meskipun nggak dikasih rumah, nggak dikasih apa juga, kita jadi merasa kayak dianggap ada. Itu juga kan itu juga bagian dari kesolehan ini juga tadi ya. Jadi kesolehan sosial itu lebih utama dibandingkan kesolehan ritual. Makanya saya baca ya, Nabi tidak pernah menegur yang baca surat pendek dalam sholat itu. Banget ya, menjaga hati banget ya. Tapi sering Rasul menegur yang suratnya panjang-panjang, apalagi jadi imam.
Surat pendek nanti ditegur. Berarti yang dosa siapa yang ditegur? Banyak dosa nutu karasata jadi imam suratnya panjang. Dia harus menanggung dosa sebanyak yang cangkel di belakang. Ya Allah, Allahu Akbar. Bahkan katanya baru sah sholat berjamaahnya bila imamnya itu disenangi oleh makmum. Ya Allah. Ya kita jujur, saya pernah Pak Agung ya satu saat khotbah Jumat di satu masjid itu. Ada bapak-bapak ya, udah sepuh ya, bawa jojodog ya, karena kondisi tertentu harus duduk tuh di tempat yang agak keras gitu ya, diganjal gitu kan. Jadi saya artinya memang ringkih lah tadi ya, memang harus ngepas banget itu tadi ya posisinya itu. Jojodog khusus. Akhirnya saya baca kuliah dengan kulhu ya. Saya pulang. Pak ajengan, yang saya bilang, itu ayanan majid, asih uang besar sekali. Terus ini uang apa? Saya maaf tadi suuzon katanya. Yang namanya kiai kan biasanya suratnya panjang-panjang. Ternyata hanya kuliah dan kulhu. Tadi tuh ke rumah dulu ngambil uang katanya, tanda terima kasih. Itu yang Nabi tidak pernah menegur orang yang pendek suratnya, tapi yang panjang surat ditegur oleh Nabi. Ya ini juga sekaligus mengkonfirmasi bahwa bukan berarti apa ya tidak boleh surat panjang, dan kita juga jangan jadi nanti dikait ke apa dipotong wah ini jadi bidah yang lain, enggak juga ya. Enggak. Ini hal-hal kondisional penting banget, mencermati kondisi sosial tadi hal yang itu kesalahan sosial itu. Ya. Kesalahan sosial itu. Makanya penting ya. Katanya Abdullah bin Jubair itu segera jual rumah, jual sawah, kebun lah kalau sekarang. Pindah ke dekat Masjid Nabawi. Dan tanah di dekat Masjid Nabawi itu sampai sekarang masih termahal di dunia. Lebih dari New York. Masya Allah. Jadi kecil kan. Tapi ada kebiasaan. Kalau Abdullah bin Jubair habis sholat subuh berdiri di pintu. Hanya ingin menikmati senyumnya Rasulullah SAW. Ya Allah. Jadi Islam itu agama yang ramah, somea gitu kan. Jadi memanjangkan usia orang kan. Nah ini juga jadi agak kita harus mewanti-wanti ya, bahwa kita juga terlalu kepada anak-anak kita juga bahwa agama itu berat, agama itu hal yang tentang bunuh-bunuhan, tentang yang lain-lain, darah di mana-mana, seolah-olah kan kayak padahal ya kita tuh beragama tuh ya agama yang benar-benar begini aja terjadi. Dan kasihan juga umat nanti deh kalau segala sesuatu diberat-beratkan, karena memang menjadi ujung-ujungnya, apalagi generasi anak-anak sekarang jadi ngelihatnya, waduh, kayaknya mesti jadi agak berat gitu tadi ya. Kasihan. Baik pemirsa di rumah, sayang sekali memang waktu kita telah habis, dan mudah-mudahan Rabu depan kita bisa ketemu kembali, dikasih umur panjang sama Allah dan kasih kesehatan, dan kasih konklusi sama kasih doa. Saya menutupi, semoga kita termasuk orang yang bertakwa. Amin. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya ketahuilah Allah bersama orang yang bertakwa. Amin ya Allah. Takwa salah satu artinya adalah hati-hati. Amin ya Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita harus hati-hati. Ke dokter hati-hati, pergi hati-hati. Karena ceroboh sedikit pun bisa nyawa taruhannya. Amin. Terlalu banyak orang yang celaka berawal tidak takwa. Terlalu banyak orang yang jatuh berawal dari tidak takwa. Semua kita beri kemampuan oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Insya Allah Rabu depan ketemu lagi. Mohon maaf, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah ya. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Kita akan sambut lagi hari-hari ke depan dengan penuh semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you banget. Siap. Bisa